Football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Agen Frank Kessie, George Atangana membantah kabar kliennya ingin cabut dari Barcelona pada musim dingin 2023 nanti. George menegaskan Kessie sekarang baik-baik saja di Barcelona. Ia menegaskan kliennya jarang jadi starter karena masih dalam proses adaptasi. Frank Kessie, seperti yang ditegaskan Atangana, bukan tipe pemain yang menyerah begitu saja. Ia akan bekerja keras mengatasi masalah yang menghampirinya. Ajax telah mengumumkan niat mereka untuk mengirim kembali Mohamed Ihataren ke Juventus pada bursa transfer Januari. Seperti yang diumumkan oleh Ajax, mereka tidak berniat untuk mengaktifkan opsi beli yang melekat pada kesepakatan pinjaman Ihataren. Pemain berusia 20 tahun itu hanya membuat satu penampilan selama 4 menit untuk klub, tampil sebentar di final Piala Belanda melawan PSV. 5 pemain Serie A telah dipanggil ke dalam skuad timnas Kroasia untuk hajatan Piala Dunia pada akhir tahun ini. Mengejutkannya, striker AC Milan Ante Rebic tidak ada dalam daftar pemain itu. Rebic tampil dalam skuad Piala Dunia 2018 ketika Kroasia mencapai final melawan Prancis. Tapi kini ia akan absen di Piala Dunia 2022. Tidak jelas mengapa Rebic tidak disertakan ke Piala Dunia kali ini. Yang jelas performa penampilan Rebic bersama Milan memang mengalami penurunan. Laju Napoli yang belum terkalahkan musim ini mendapat pujian dari pelatih legendaris Italia Arrigo Sacchi. Dengan gaya main yang atraktif dan produktif, skuad asuhan Luciano Spalletti disebut-sebut punya kualitas untuk mengikuti jejak Barcelona era Pep Guardiola. Napoli saat ini sungguh spektakuler. Mereka hanya berjarak selangkah dari status legenda, mengikuti jejak tim-tim hebat di masa lalu seperti Ajax era Rinus Michel, Barcelona era Pep Guardiola, dan AC Milan di era saya. Liverpool musim 2022-2023 jelas tidak setangguh musim-musim sebelumnya. The Reds terlalu mudah dikalahkan dan sulit menjaga konsistensi performa dari pekan ke pekan. Kasus Liverpool ini juga diamati oleh analis Premier League Paul Merson. Merson menilai ada banyak faktor yang menyebabkan Liverpool kesulitan musim ini. Jelas tidak bisa dipungkiri bahwa The Reds tidak lagi ditakuti oleh tim lawan. Bahkan para pemain sendiri tampak kurang percaya diri. Gianluigi Buffon sedikit mengenang kebersamaannya dengan PSG yang akan menghadapi Juventus di Liga Champions di Turin, Kamis 3 November dini hari waktu Indonesia Barat. Buffon menghabiskan satu musim dengan PSG dan kemudian kembali ke Juventus lagi dan pindah ke Parma. Meski hanya semusim, tapi Buffon sudah merasa lama di raksasa Ligue 1 Prancis tersebut. Itu adalah satu pengalaman terindah dalam hidup saya sebagai pesepak bola dan sebagai seorang pria. Manchester United sudah punya rencana yang jelas untuk menghadapi libur kompetisi akibat Piala Dunia 2022. Selain berlatih rutin, MU nantinya akan melangsungkan pemusatan latihan di Spanyol dan menggelar sekali uji coba. Ten Hag memaparkan periode latihan MU nanti akan selama 6 minggu. Fokusnya nanti tidak hanya menjaga kondisi tetapi juga menjaga gaya bermain tim. MU akan memulai program latihan selama jeda kompetisi di tempat latihan seperti biasa. Setelah 1 minggu, rombongan tim akan menuju tempat pemusatan latihan di Spanyol. Isu kepergian Frenkie de Jong kembali berhembus, tapi Frenkie de Jong dikabarkan tidak berminat untuk meninggalkan Barcelona pada jendela transfer musim dingin Januari 2023 nanti. Tetapi pintu de Jong untuk pergi dari Barca masih terbuka lebar sebab persoalan keuangan terus membelit klub berjuluk El Barça. Di sisi lain, meski MU telah mendaratkan Casemiro, mengerek de Jong ke Theater of Dream masih jadi prioritas klub, khususnya pelatih Erik ten Hag. Timnas Wales dikabarkan sedang mempertimbangkan pergantian nama usai tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Mengutip AS, Wales sedang berupaya untuk mengganti nama timnas dengan Saimro. Nama ini sudah banyak mereka gunakan di dalam negeri, termasuk marka sepak bola. Keputusan seperti ini tidak akan dilakukan tanpa berkonsultasi dengan tokoh-tokoh kunci, termasuk diskusi informal dengan UEFA dan FIFA. Tapi mereka melakukannya tanpa terburu-buru.
Kiper utama Manchester United David De Gea dipastikan tidak akan bermain di Piala Dunia 2022. De Gea tidak dimasukkan Luis Enrique, pelatih timnas Spanyol, ke dalam daftar pemain yang akan dibawa ke Qatar bulan depan. Enrique mengatakan kalau De Gea tidak masuk kriterianya. Saya butuh kiper yang bisa memberikan transisi dan ketenangan kepada tim. Tidak masalah kalau bikin kesalahan, karena itu bagian dari sepak bola. Untuk posisi kiper, Enrique lebih memilih Kepa Arrizabalaga, David Raya, Robert Sanchez, Unai Simon, dan David Soria. Liverpool berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 2-0 dalam laga Liga Champions di Anfield Rabu 2 November dini hari waktu Indonesia Barat. Napoli sempat mencetak gol lewat Leo Østegård di pertengahan babak kedua namun dianulir oleh VAR. Liverpool lantas tampil sebagai pemenang lewat gol-gol Mohamed Salah di menit ke-81 dan Darwin Núñez di menit ke-98. Itu merupakan kekalahan pertama Napoli di musim ini. Kekalahan itu tak menghadang laju Napoli sebagai juara grup untuk pertama kalinya sejak Liga Champions 2016-2017. Di laga lain, Ajax menang 3-1 atas tuan rumah Rangers. Atletico Madrid terlempar dari kompetisi Eropa setelah keok 1-2 saat bertandang ke markas FC Porto. Pertahanan Atletico sudah porak-poranda di babak pertama. Mereka tertinggal 0-2 dari FC Porto lewat gol dari Mehdi Taremi di menit ke-5 dan Stephen Estaquillo di menit ke-6. Atletico di sisi lain hanya mampu mencetak 1 gol hiburan via gol bunuh diri pemain FC Porto, Ivan Marcano di menit ke-94. Dengan hasil ini, Atletico hanya menjadi juru kunci grup B dengan 5 poin, sedangkan Porto berstatus juara grup. Di laga lain, Bayer Leverkusen imbang 0-0 lawan Club Brugge. Bayern Munchen mengakhiri pertandingan grup C Liga Champions 2022-2023 dengan rekor sempurna usai membungkam Inter Milan 2-0 di Allianz Arena. 2 gol Bayern dicetak oleh Benjamin Pavard dan Eric Maxim Choupo-Moting. Bayern finish sebagai pemuncak grup dengan perolehan 18 poin, unggul 8 angka dari Inter yang berada di posisi kedua. Di laga lainnya, Barcelona berhasil menang 4-2 atas tuan rumah Victoria Plzen. Duel Marseille versus Tottenham Hotspur dalam matchday terakhir grup E Liga Champions 2022-2023 yang digelar di Stade Velodrome berkesudahan dengan skor 1-2. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu pada akhir babak pertama lewat gol Chancel Mbemba Manggulu. Akan tetapi, Spurs mampu menyamakan skor bahkan mengungguli tuan rumah lewat gol Clement Lenglet pada menit ke-54 dan Pierre-Emile Hojbjerg pada menit ke-95. Di laga lainnya, Sporting kalah 1-2 dari Eintracht Frankfurt. Hasil ini menempatkan Spurs dan Frankfurt melaju ke babak 16 besar. Nasib sial dialami Son Heung-min saat membela Tottenham Hotspur kontra Marseille. Son harus mendapatkan perawatan intensif tim medis Spurs di lapangan sesaat setelah tulang pipi kirinya terkena benturan bahu dari Mamba. Ia sempat mendapatkan perawatan dalam posisi terlentang dan tangan sang pemain terlihat memegangi matanya. Asisten pelatih Spurs Christian Stellini mengatakan kondisi Son butuh pemeriksaan lebih lanjut. Pendukung Marseille melakukan aksi teror kepada pemain Tottenham Hotspur sebelum pertandingan kedua tim di laga terakhir fase grup Liga Champions. Ultras Marseille menyalakan kembang api sejak pukul 1.00 hingga 4.30 di luar tempat penginapan Tottenham Hotspur. Hal ini tentu saja membuat pemain Spurs sulit untuk beristirahat dengan tenang. Meski demikian, pemain Spurs tetap tampil oke dan membawa pulang 3 poin. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyebutkan 2 pemain tim 3 singa yang saat ini tengah menjalani penyembuhan karena cedera, Kyle Walker dan Calvin Phillips, segera pulih sehingga bisa tampil di Piala Dunia 2022. Guardiola mengungkapkan kondisi Walker dan Phillips mulai membaik. Kedua pemain itu juga telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan nama bos Arsenal Mikel Arteta untuk menjadi pelatih mereka selanjutnya menggantikan Xavi. Para petinggi Barcelona diklaim merasa terkesan dengan kinerja Arteta dalam membawa Arsenal memuncaki klasmen Premier League musim 2022-2023 hingga kini. Melansir Football Espana, manajemen Barca diklaim siap memecat Xavi andai prestasi klub mereka terus memburuk.
Dampak Instagram down pada Senin malam waktu Indonesia Barat merupakan tak hanya terlihat pada pengguna biasa, tapi juga akun dengan centang biru hingga milik Instagramnya sendiri. Mirror dikutip Selasa 1 November melaporkan akun milik pemain sepak bola Cristiano Ronaldo kehilangan 3 juta followers dari sekitar 493 juta. Pihak Instagram menjelaskan bahwa masalah ini terletak pada bug dalam sistem. Mereka juga sudah menyampaikan permintaan maaf di media sosial Twitter. Nicolo Zaniolo mengalami cedera saat AS Roma melawan Verona. Zaniolo dipaksa keluar lapangan pada menit ke-55 setelah berbenturan keras dalam perebutan bola. Pemain Italia itu akhirnya terkapar di lapangan, berbalik ke arah bench pemain dan meminta untuk digantikan. Zaniolo terlihat tertati-tati saat meninggalkan lapangan. Hingga berita ini turun, belum ada informasi terbaru mengenai kondisi cedera Zaniolo. Pendukung Presiden Brasil terpilih Lula da Silva berteriak menuntut bintang sepak bola negara itu, Neymar, untuk membayar pajak setelah calon pilihan mereka mengalahkan Jair Bolsonaro dalam pemilihan Presiden Brasil Selasa 31 Oktober. Pasalnya, Neymar diduga telah bersepakat selama mendukung Bolsonaro untuk mendapatkan keringanan pajak. Ia pun dituduh melakukan penggelapan pajak. Namun, Neymar mendapatkan perlindungan langsung oleh Presiden Brasil saat ini, Jair Bolsonaro. Oleh sebab itu, fans Lula da Silva meminta kepada Neymar untuk segera membayar pajak karena Bolsonaro sudah kalah. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga terancam tidak dapat dimainkan saat laga Liga Champions menghadapi Dinamo Zagreb. Hal ini dikarenakan Kepa kini tengah dibekap cedera plantar fascia saat Chelsea dikalahkan oleh Brighton and Hove Albion beberapa hari yang lalu. Pelatih Chelsea Graham Potter sendiri mengungkapkan jika apa yang dialami oleh Kepa tersebut hanyalah masalah kecil dan akan sembuh dalam waktu dekat. Jelang laga AC Milan versus RB Salzburg, Sandro Tonali PD Rossoneri layak lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pada saat ini, AC Milan berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Sementara itu, Salzburg di posisi ketiga dengan selisih 1 poin saja. Tandingan melawan Salzburg adalah kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik ketimbang tahun lalu. Kami dapat mencapai target pertama pada musim ini. Dikutip Football Espada, manajer baru Aston Villa Unai Emery dilaporkan ingin memboyong Eden Hazard dari Real Madrid pada bursa transfer Januari 2023. Pelatih asal Spanyol itu menargetkan Hazard jadi rekrutan pertamanya untuk Villa. Emery sudah mendapatkan kendali penuh untuk menggerakkan operasi tim. Dia melihat Eden Hazard sebagai sosok terdepan untuk merombak lini penyerangan. Cedera hamstring kiri Romelu Lukaku kumat usai membela Inter Milan lawan Sampdoria. Kondisi yang dialami Lukaku merupakan kabar buruk untuk Belgia jelang Piala Dunia 2022. Mengingat bekas pemain Manchester United tersebut adalah pilar andalan di lini depan pasukan Roberto Martinez. Akan tetapi, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memberikan petunjuk kalau anak asuhnya itu bisa pulih sebelum ajang tersebut dimulai. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Moldova U20 dengan skor 3-1 di Stadion Manfagat Ataturk, Selasa 1 November malam. Garuda Nusantara sudah tertinggal sejak menit ke-9 akibat gol Vicu Bulmaga. Namun, Timnas Indonesia U20 meresponnya di babak kedua melalui gol Rabani Tasmin di menit ke-58, Muhammad Ferrari pada menit ke-73, dan Marcelino Ferdinand pada menit ke-79. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!